Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bila sebelumnya penulis bahas ya, cara kategorinya aditif oli, ya sambil menyinggung pula harusnya ganti oli mesin. Nah sekarang penulis sambil langkah sebaliknya. Kalau misalnya ngeyel ya, oli mesinnya suka entah karena alasan apa, entah karena terkenal olinya, entah karena ono tulisannya PSN full sintetik dan lain-lain lah ya. Mungkin olinya bisa untuk pamer dan lain-lain. Bagaimana cara kita untuk mengetahui aditif tersebut kurang apa? Jadi aditif tersebut apa yang kira-kira kurang sehingga kita harus nambahi. Sebenarnya sih yang ideal itu ya nyari oli yang benar, karena ada beberapa hal yang gak bisa wes diperbaiki, harus dari bahan mentahnya dulu. Ada yang apa ya, ya faktor-faktor yang sudah wes alamiahnya olinya ngono ya wes kayak ngono itu. Yang terutama dari bahan olinya. Dari bahan olinya itu misalnya ya kalau uh, oline cepat teroksidasi ya mau gimana lagi. Kalau panas cepat encer ya mau gimana lagi. Ada beberapa hal yang nggak bisa diperbaiki, atau kalau diperbaiki harus ada jadi ada trade off gitu ya. Jadi ada yang harus dikorbankan. Tapi sebenarnya ya bisa lah, bisa, asal kita pilih kategori aditifnya yang cukup. Ya kita nambah aditif itu ya tentu tidak untuk meningkatkan yang sudah apa, yang oli sekarang dipakai itu sudah oke ya. Yang ditingkatkan pastinya yang kurang. Apalagi kalau aditif oli itu sifatnya adalah balancing. Kalau terlalu banyak di satu sisi, maka sisi lainnya jadi lemah. Jadi nggak bisa di apa, semuanya nomor satu. Ini harus pilih yang mana. Jadinya kalau nggak butuh oli long drain, mending pakai oli biasa. Kalau beneran butuh long drain ya jangan pakai oli biasa. Kira-kira kayak gitu. Ini penulis menyebut dari sisi pabrikannya ya. Karena beberapa pabrikan itu menyediakan oli khusus long drain, misalnya oli 25.000 km, 20.000 km. Tapi tentu kalau satuan gini itu biasanya adalah satuannya untuk oli mobil. Nggak ada oli motor yang rekomendasi 20.000 kayaknya ya. Ya kita harus akui lah, oli itu ya ada kekurangannya, ada aja kurangnya. Sulit cari orang yang sempurna. Nah barangkali ya daripada wes golek-golek oli angel ya, cari aditif aja gampang. Biar agak mahal dikit atau agak mahal banget, tapi kan lebih mudah nyarinya.
Ya penulis ya terserah lah ya, kan masa dikte ya, kalau maunya gitu ya penulis coba akomodasi. Gimana cara pilih aditif yang sesuai dengan oli pilihan kita. Oli ini wis kadung tuku akeh misalnya ya, beli satu drum kan banyak itu, atau barangkali ini dikasih orang, ini hadiah, ini tuh apa. Tapi ya tentu ya ada istilah minimalnya lah ya. Kayak contohnya penulis nggak berani pakai oli extend, nggak berani pakai oli Yamalup, pakai oli MPX2, pakai oli SPX2. Sebagai oplosan pun penulis merasa rugi. Jadi kita buat aturan dulu, olinya ya jangan sampai jelek-jelek nemen dah ya, olinya harus layak pakai dulu. Soalnya ya itu tadi, ada beberapa sifat oli yang gak iso didandani, karena aditif itu aditif aftermarket itu gak bisa memperbaiki sifat itu. Sifat yang sulit diperbaiki itu ya terutama yang ada hubungannya dengan CR stability. CR stability itu susah. Bikin oli kental gampang, bikin oli aditifnya ini lebih banyak sehingga makin licin gampang. Nah, kalau untuk meningkatkan CR stability ini yang susah, karena ini sifat yang paling kritikal. Dari pabrikan sendiri meningkatkan CR stability juga tidak pakai istilahnya aditif ya, termasuk jadi bahan oli, karena nambahnya nggak cuma 1%, 2%, tapi misalnya 10%, 20%. Sudah sudah beda apa jenis, beda dosis. Tapi ya kalau gitu ya rugi. Misalnya ya kita punya oli ya AHM MPX2. Nah, untuk meningkatkan CR stability-nya itu kita pakai oli PAU gitu. Iya rugi lah, rugi. AHM MPX2 dioplos dengan misalnya oli PAU apa kayak Raveno kayak atau PTT Superbike Racing. Oh, mantap itu. Tapi ya jadinya nggak maksimal. MPX2 plus PTT PAU ya, itu hasilnya ya levelnya ya masih bakal lebih jelek daripada oli macam kayak Fastron 15W50. Jadi yang hubungannya dengan CR stability, yang hubungannya dengan bahan oli satu, yang kedua adalah dengan aditif viscosity index improver. Jadi misalnya olinya oli Shell AX5 misalnya, itu penulis pernah coba itu aditif viscosity index improvernya itu parah gitu ya, dipakai banter sidik wes encer, amit-amit. Ya kalau apa jenenge, ya kalau apa
bahan olinya wis lumayan gitu ya, masih apa jenenge, belum tambah ya apa-apa kayak Mesrane saya 40 gitu ya, kan nggak pakai viscosity indexing improver, itu mau diapa-apain bisa. Jadi ada syarat minimal ya. Penulis ngomongnya nggak nyambung ya dengan tadi, maaf, lagi nggak konsen. Yang jelas kalau sudah bahan olinya cepat rusak itu susah. Contoh bahan oli cepat rusak itu ya extend. Mengapa extend? Karena kekentalannya cepat sekali berubah dari hari ke hari. Contoh lain adalah valvolin cam. Itu juga kurang bagus. Karena ya dari hari ke hari langsung cepat encer. Lain ya sel AX ya atau HX. Kalau sel ultra itu termasuk cukup baik lah kekentalan dari hari ke hari, cuma ya sifat lainnya aja yang jelek. Jadi kebutuhan dasar ya, kalau olinya emang sifatnya elek, mau ditambahi aditif pun ya tetap elek. Dan menurut penulis nggak ada ya aditif yang bisa meningkatkan CR stability. CR stability itu bukan kekentalan, tapi kemampuan untuk biar kekentalannya tidak banyak berubah ketika digeber. Ini requirement yang sangat sulit, jadi butuh mau hujan dah. Butuh bahan oli yang bagus, butuh additive viscosity index improver yang bagus. Nah, artinya olinya ya juga nggak bisa murah-murah ya. Kalau oli single grade itu murah. Kalau oli multi grade yang viscosity index improvernya bagus itu nggak murah. Kalau cari yang terjangkau ada, kalau mau ada. Enaknya apa mana? Apa dhisik ya? Motul skuter itu banyak ya yang pakai contoh motul skuter. Oh ya, satu lagi selain dari aditifnya, selain dari viscosity index improvernya bagus, bahan olinya bagus, juga aditifnya jangan sampai kebanyakan. Ini artinya apa? Ini artinya kebanyakan oli matic, khusus motor matic itu out ya. Kebanyakan oli khusus motor matic itu nggak bisa dimasukkan. Karena ya wis kaken aditif kayaknya. Kebanyakan ya seringnya gitulah. Oli mobil ya sebenarnya ada yang aditifnya terlalu banyak. Tapi ya ini kita bahas berikutnya lah ya. Apa dulu enaknya? Yang jelas untuk negara kita dan kebiasaan pembeli oli di negara kita, itu oli itu sering beli yang terlalu encer. Nah, solusinya adalah kita butuh olinya lebih kental. Maaf penulis lupa. Ini kan ngomong dari cirinya ya, dari cirinya. Cirinya kalau misalnya dipakai pelan enak, dipakai RPM menengah enak, tapi dipakai ngebut itu makin lama makin gak enak, makin lama makin panas mesinnya, makin bergetar mesinnya, makin berat ya, makin panas tarikan makin berat, terus top speed makin lama makin turun. Itu artinya olinya kemungkinan terlalu encer. Jadi kalau kalau RPM rendah ringan, RPM tinggi itu berat,
Itu cirinya olinya kemungkinan terlalu encer. Nah, kalau begini, oli yang kita beli itu baiknya adalah tipe yang ada viscosity index improver. Biasanya di aditif oli itu disebutkan aditif oli yang biasanya nggak mengandalkan uji pakai tin can mesin ya, nggak uji pakai alat yang dibebani. Cirinya olinya aditifnya biasanya kental ya, kental. Aditif kental ini banyak, aditifnya Delta Look, aditifnya Omega 909M, aditifnya Bardahe Liquimoliantis Smoke Top One ya. Dulu penulis sering beli aditif Top One, itu wah kental ya. Kental begitu campur oli ya jadi makin kental. Nah, itu cocok untuk yang apa ya? Olinya keenceran. Jadi itu memperbaiki kekentalan pada saat suhu kerja. Tapi ya ingat, ini dari sisi aditif ya, nggak bisa 100% menghilangkan efek negatifnya oli. Jadi kalau olinya itu sudah sifatnya gampang encer, gampang jadi encer ketika dipakai digeber-geber, ya biasanya masih akan ada sifat itu, cuma bakal banyak berkurang. Tapi itu salah satunya. Oh iya, jangan lupa ya, kalau nambah aditif itu jangan di tengah-tengah gitu ya. Soalnya oli kalau sudah rusak ya rusak, nggak bisa diperbaiki, nggak bisa ditambahi aditif terus langsung fresh lagi, itu nggak bisa batal batal rusak olinya, nggak bisa. Prosesnya seringkali proses yang tidak bisa di cancel ya, nggak bisa dibatalkan. Jadi yang pertama itu kekentalan dulu, karena biasanya orang Indonesia itu olinya keenceran. Nah, cirinya itu tadi, dipakai pelan, pakai menengah, enteng, pakai RPM tinggi, berat. Makin lama, bermenit-menit gitu, makin berat, top speed turun. Itu mesin nggak normal. Mungkin ada yang ngomong, loh itu kan normal mas. Enggak ya, enggak normal. Penulis itu mulai dari dulu sampai sekarang itu kalau naik motor ngebut itu ya segitu ya. Itu 113 terus kalau NMAX ini terus. Dulu naik Suprafit ngerunduk 100 berapa? 115 dulu waktu masih Crystal Tune. Yes, mepet 135. Terus angin gitu ya. Jadi normalnya top speed itu tetap terjaga kalau kondisi olinya oke. Kalau makin lama makin lambat itu olinya nggak oke. Nah, itu kondisi lain adalah apalagi ya enak ya, yang banyak terjadi lah, yang kalau RPM rendah suaranya kasar, jadi RPM jalan sekitar seginilah, di bawah 25 km per jam, atau mesin idle, atau kemana ya, kondisi RPM rendah lah, ngerti sendiri ya.
RPM rendah itu suara mesin kasar. Nah, itu kebiasaan ciri dari oli eh, grup 2 atau grup 3 atau PAO, sering gitu. Kalau untuk ini ada dua sih solusinya. Mesin yang kalau nggak pernah dipakai kencang, dipakai pelan terus itu suaranya kasar, solusinya dua, yaitu yang pertama adalah pakai aditif anti wear yang yang nggak butuh suhu tinggi, nggak butuh tekanan tinggi. Jadi aditif ini biasanya nuliskan ZDDP atau boron atau C60. Menurut penulis itu aditif yang dibutuhkan. Ada cara lain yang mestinya lebih efektif, yaitu pakai campuran bahan yang mempunyai film strength tinggi. Kalau sekarang ini pilihannya cuma dua, minyak goreng merek Bimoli atau ester, oli diester namanya Manol ester. Ada pilihan ketiga tapi mahal ya, yaitu beli oli Redline ester. Kalau itu mahal ya, esternya juga pastinya nggak mungkin 100% ester ya. Beda lagi dengan Manol. Kalau pakai Manol itu butuh 10%. 10% ya. 50% 100 ml. 100 ml. Jadi 50 ml kurang. Penulis nanti coba cari harganya 100 ml Manol ester itu berapa. Soalnya worth it apa enggak ya. Soalnya kalau minyak goreng ya tahu sendiri lah. Kalau harganya minyak goreng sekarang katanya naik ya. Naik berapa sih? 1 liter 20.000 mungkin ya. 1 liter, padahal Manol ester 100 ml pun mahal. Malah mungkin lebih menguntungkan beli itu ya kali ya. Beli apa jenenge? Redline ya daripada beli Manol ester. Redline yang botol putih itu. Jadi dua cara itu, yang cara kedua yang menurut penulis paling ideal. Karena apa? Kalau yang cara kedua ini pakai cairan minyak goreng atau Manol ester ini mencegahnya dengan membuat film strength-nya lebih kuat. Nggak bisa 0-100 ya wis lah ya. Jadi Manol ester menurut penulis ya terserah sih ya, terserah. Menurut penulis kemahalan. Kalau mau ngikutin loh ya, kalau mengikutin rasio yang diminta ya, bukan sekedar nambah trok loh ya. Soalnya ada yang ngomong ini loh bisa tuh untuk 1 liter oli, kadang bujuk. Karena rekomendasi Manol ester itu adalah 10%. Mengapa 10%? Karena kandungan esternya 50%. Jadi kalau dikasih 10%, artinya esternya 5%. 5% itu rasio idealnya lah ya, rasio maksimal. Kalau ketinggian juga nggak baik. Karena ester itu punya sifat higroskopis, menyerap air gitulah ya. Entahlah wis. Kalau untuk jangka panjang memang kurang bagus. Terus bikin sel melar juga kalau olinya kalau rasionya kebanyakan ya
bisa resiko, makanya dibatasi 5%. 5% harapannya biar resiko melarnya itu dibatasi, ke netralisir sama sifat oli bawaan yang biasanya itu bikin susut, bikin nyunyut, kok nyunyut, apa jenenge bahasa Indonesia nih, bola wis, yang jadi makin kecil. Nggak bisa ya pakai yang model EP, kategori EP. Kalau pakai kategori EP butuh kencang dulu tuh, nggak bisa dari pelan. Kalau EP harus kencang dulu baru suaranya halus. Nah, yang ketiga, yang berikutnya ini adalah ketika kalau top speednya itu kehambat ya, jadi di RPM tinggi berat ya, ini bisa juga karena olinya terlalu encer, bisa ya, ini maksudnya, tapi oli yang kurang encer gitu ya, suara mesin halus tapi RPM tinggi kurang ya, agak kasar suara mesinnya, itu ya bisa pakai aditif EP. Tapi ingat dulu, pastikan dulu olinya ini nggak punya sifat aditif EP. Jadi aditif EP itu cirinya gimana? Cirinya itu ya, suara mesin jadi makin halus setelah kita pakai kencang, pakai geber-geber motornya. Jadi habis dipakai RPM tinggi sebentar gitu ya, suara mesin jadi makin halus. Pastikan dulu olinya nggak punya sifat itu. Pastikan dulu olinya seperti itu. Jadi begitu habis kencang, suara mesin kasar lagi. Nah, itu bisa mempertimbangkan beli aditif EP. Jadi waktu pelan kencang ya, sebelum pernah kencang itu, waktu jalan pelan-pelan suaranya mesin kasar. Terus habis kencang mendadak suara mesin halus. Itu ada aditif EP-nya. Kalau suara mesin tetap jadi kasar lagi, itu berarti nggak ada aditif EP-nya. Nah, kalau sudah kayak gitu, baru pertimbangkan untuk beli aditif EP ya, kayak mayoritas ya, aditif oli kayak gitu. Jadi kayak Ceratec, kayak Liqui Moly opo ya, Moly aditif, MOS2, pemaneh ya, itu Racing Nano Oil yang overpriced banget. Terus apalagi Lupromax, Nano Conditioner, Nano apa jenenge, Nano Keramik yang dari Korea, yang dari India, dari Arab ya, terserah lah wis. Aditif EP yang ya seperti penulis jelaskan sebelumnya, itu apa jenenge, ada tulisannya heat activated technology, bekerja pada tekanan dan suhu tinggi, membentuk lapisan pelapis yang licin kayak gitu ya, yang kayak gitu itu yang perlu dicoba. Nah, oli-oli yang kira-kira butuh kayak gitu ya, termasuk Mesran SAE40, Mesran 2050, Prima XP, Pastron Tekno, pemaneh Enduro Racing, tak sebut kabel lah, Meditran, Bardahel itu juga, Repsol itu juga, Repsol yang Jaso MA, Bardahel yang Jaso MA loh ya. Penulis belum coba Bardahel yang untuk mobil, Repsol yang untuk mobil. Kalau untuk mobil mungkin beda lagi. Apalagi? Soalnya aditif EP ini punya kecenderungan bikin selip kopling. Biasanya ada tulisannya jangan untuk motor laki, atau kalau ada tulisannya boleh untuk motor laki, jumlahnya dibatasi. Oh ya, Nano Energizer ya namanya, lupa. Jadi itu yang diperhatikan.
kekentalannya, dosisnya berapa. Tapi tentu ya, pakai minyak goreng dalam kondisi ini juga bisa membantu. Bisa membantu. Jadi ya dalam kondisi apapun, kalau kebutuhannya adalah bikin suara mesin makin halus, mesin makin licin, minyak goreng itu pilihan ideal yang bisa menggantikan banyak aditif ya. Apalagi kondisi apalagi yang butuh ya. SK-nya itu aja lah ya. Kayaknya itu aja. Nanti dah kalau penulis sudah nyoba macam-macam pakai meseran SA40 kan, itu jelas butuh JDDP, butuh Ceratek macam gitu. Itu barulah ideal untuk nyoba-nyoba. Karena memang meserannya nggak punya aditif seperti itu yang kalau habis kencang masih tetap halus itu. Nggak ada meseran Plastron, Enduro, Prima XP nggak ada. Ya wes begitu saja ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.